Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Kali ini Ruang Film akan melanjutkan series Lord of the Universe yang sempat kita jeda. Series ini akan menemani Wonderland setiap minggunya. Melanjutkan bagian 18, para binatang buas milik Su berhasil masuk ke dalam kerajaan Guangming. Yi Chen menjelaskan, karena binatang ini diciptakan untuk menahan kekuatan ilahi cahaya, jadi serangan dengan kekuatan itu tidak akan berpengaruh kepadanya. Tapi karena dia adalah Dewa Ruang, kemungkinan kekuatannya bisa mengalahkan binatang buas Su. Yarong pun meminta bantuan untuk mengalahkannya. Yi Chen memberitahu bahwa para binatang buas ini diperintahkan untuk menangkap Anyang. Jadi dia meminta untuk mengirimkan perintah melindungi Anyang. Mendengar salah satu pedang suci melindungi Anyang membuat Yi Chen sedikit tenang. Para penjaga lalu menyerang binatang Su yang sedang mengamuk itu. Namun serangan mereka semua tidak bisa melukai binatang Su, yang mana binatang itu malah menyerap kekuatan mereka. Hingga para tetua pun datang, yang mana mereka ini berhasil mengalahkan binatang Su. Yarong merasa binatang Su bukanlah masalah besar bagi mereka, karena kerajaan Guangming sudah mempelajari bagaimana cara menghadapi binatang Su. Namun Yi Chen memberitahu, walaupun formasi dewa milik kerajaan Guangming begitu hebat, tapi binatang Su yang mereka hadapi saat ini sangat berbeda dengan yang dulu. Selama masih ada bagian tubuh yang tersisa, maka binatang Su akan terlahir kembali. Walaupun sempat tidak percaya dengan Yi Chen, Yarong pun melihat secara langsung bagaimana binatang Su terlahir kembali dan menyerang para tetua. Yi Chen menjelaskan bahwa binatang Su memiliki kesadaran. Jadi bagi mereka untuk mempelajari metode rahasia bukanlah hal yang sulit. Dan setahu Yi Chen, binatang ini adalah inkarnasi milik Su. Bagaimana Yi Chen bisa tahu semua itu? Karena dia ini juga telah menerapkan metode rahasia tersebut. Jadi sebelum Yi Chen datang ke kerajaan Guangming, dia sudah meletakkan beberapa klon di berbagai alam semesta. Karena jika Yi Chen mati di sini, maka semua kesadarannya akan berpindah kepada klonnya itu. Yarong pun paham dengan perkataan Yi Chen, dan pantas saja dia sangatlah berani di kerajaan Guangming. Yi Chen memberitahu dia tidak begitu jahat karena dia datang kemari secara baik-baik, dan seharusnya yang mereka khawatirkan adalah binatang Su. Yarong meminta Yi Chen untuk segera mengalahkan binatang Su, jika tidak, Anyang juga akan dalam bahaya. Yi Chen memintanya untuk tidak khawatir dan menanyakan apa imbalan yang dia dapatkan. Yarong yang memberitahu akan memberikan tubuhnya, membuat Yi Chen malu dan segera menghadapi binatang Su. Melihat Yi Chen menggunakan teknik kutukan ruang, membuat Yarong terkejut dengan kekuatannya itu. Dan dia merasa Yi Chen memang pantas disebut dengan Raja Dewa Ruang. Setelah merasakan kekuatan hebat Yi Chen, Yarong merasa jika Yi Chen bekerja sama dengan kerajaan, maka hal itu akan baik untuk mereka. Di pertarungan itu, Yi Chen dibantu oleh Tantayu dan Xiao Xiao untuk mengalahkan binatang Su. Namun karena binatang Su sangatlah kuat, Yi Chen pun menggunakan segel ruang dan waktu. Yarong yang tidak tahu teknik apa itu dijelaskan oleh Yi Chen. Segel itu akan membawa bagian tubuh binatang Su ke dimensi kedua. Dan Yi Chen juga menjelaskan bahwa di dunia mereka ini adalah dimensi keempat, yang mana kekuatan hukum dapat diubah. Sedangkan di dimensi ketiga, segala sesuatu akan terikat oleh hukum. Dan untuk dimensi kedua, segala sesuatu tidak akan dapat diubah.
Mendengar penjelasan dari Chen malah membuat Yarong semakin bingung. Tapi Yarong menyadari tekniknya ini sangatlah kuat. Nah, di saat Chen memberitahu tekniknya juga bisa memakan seluruh kerajaan Guangming, membuat Yarong salah paham. Chen pun segera menjelaskan bahwa maksud perkataannya tadi hanya untuk kerajaan Poit saja. Yarong pun memberitahu kepada tetua bahwa teknik ini digunakan oleh Chen. Nah, ternyata binatang iblis ini masih bisa bangun, yang mana Chen pun akan pergi untuk menyelesaikannya. 虽然听不太明白，我误会了，我说的是亮也没这个胆量。来，唯一的疑问：宇宙智慧成就永生的。 Yarong menyadari kultivasi Chen sudah berada di puncak. Dan jika hal itu terus bertambah, maka Chen akan menjadi satu-satunya Raja Keberuntungan. Sedikit informasi, berdasarkan legenda, Raja Keberuntungan bisa menembus belenggu alam semesta. Dan keberadaannya itu akan menjadi kekal abadi. Selama ribuan tahun, belum ada yang berhasil mencapai tahap itu. Dan mungkin saja Chen ini bisa menjadi Raja Dewa Keberuntungan. Dan jika hal itu memang terjadi, maka Chen bisa dengan mudah menghancurkan kerajaan Guangming. Karena Yarong masih penasaran dengan legenda itu, dia pun ingin memastikannya. Kembali ke pertarungan, Chen berhasil mengalahkan binatang Su, namun ternyata masih banyak binatang Su di kerajaan Guangming. Xianlao berpindah kepada Yarong, yang mana dia mendatangi tempat Raja Guangming. Dia melaporkan bahwa Chen telah membantu mereka mengalahkan binatang Su. Dan dia tidak menyangka kekuatan Chen melebihi ekspektasinya. Raja Guangming meminta pendapat Yarong siapa yang lebih kuat antara dia dan Chen. Yarong merasa seharusnya Raja Guangming bisa seimbang menghadapi Chen. Dan jika dia menggunakan ilahi api yang, kemungkinan Chen akan kalah di tangannya. Karena bagaimanapun, ilahi api yang berisikan kekuatan seluruh Dewa Guangming. Tapi jika Chen menggunakan kekuatan kuil suci, mungkin hasilnya akan sangat sulit untuk ditebak. Yarong meminta raja mereka untuk tidak bermusuhan dengan Chen. Raja Guangming paham, namun dia sangatlah membenci sifat Chen yang membuat orang-orang ingin memukulnya. Yarong memiliki sebuah rencana supaya Raja Guangming mendapatkan keuntungan ketika bekerjasama dengan Chen. Setelah dia sempat berbicara dengan Chen, Yarong telah mengetahui kelemahan dari Chen. Yang mana dia tahu Chen memiliki banyak pengikut yang hampir semuanya adalah para wanita yang cantik. Raja Guangming mengerti dan akan mengirimkan 180 wanita cantik yang membuat Yarong terkejut dengan jumlahnya itu. Raja Guangming melakukan semua ini supaya Chen bisa memilih dengan mudah wanita yang dia inginkan. Nah, Yarong juga memberitahu bahwa Chen sangatlah menghargai cinta dan kebenaran. Dan juga kemungkinan Chen akan menjadi orang pertama selama ribuan tahun mencapai ranah Raja Dewa Keberuntungan. Mendengar hal itu membuat Raja Guangming terkejut, karena sejak zaman dulu hanya sedikit orang yang mencapai tahap tersebut. Raja Guangming masih tidak mempercayai hal tersebut. Hingga Yarong memberitahu bahwa Chen mampu memadatkan bilah ruang dan waktu. Dan pemahaman Chen tentang hal tersebut sudah mencapai tingkat tinggi. Karena Raja Keberuntungan mampu mengendalikan dunia, jadi Yarong meminta Raja untuk berhubungan baik dengan Chen. Kembali kepada Chen, yang mana dia ini telah berhasil mengalahkan semua binatang Su. Xiao Xiao bingung kenapa Chen meminta dia dan Tantayu untuk menggunakan teknik ilusi. Tantayu merasa Chen melakukan semua ini supaya orang-orang kerajaan Guangming salah paham dengan tekniknya itu. Chen membenarkan hal itu karena kekuatan ruangnya hanya mampu menahan dan tidak bisa mengalahkan binatang Su. Dia melakukan semua ini supaya kerjasama dia dan kerajaan Guangming lebih dipermudah.
Xiao Xiao tidak menyangka Yi Chen ini sungguh sangat licik. Namun Yi Chen hanya menggunakan kepintarannya saja dan meminta mereka untuk belajar dari dirinya. Yi Chen hanya berharap Xiao Xiao dan Tatayu bisa hidup dengan baik. Dia pun mengajak mereka untuk mencari binatang su lainnya. Dan karena dia sudah melakukan banyak hal untuk kerajaan Guangming, Yi Chen merasa mereka seharusnya sudah mengizinkan dia untuk bertemu dengan Anyang. Scene lalu kembali kepada Yarong. Dia sudah tahu tujuan Yi Chen datang kemari untuk menemui Anyang. Namun dia ini masih penasaran apa sebenarnya hubungan Yi Chen dengan Anyang. Raja Guangming merasa Anyang adalah gadis yang sangat dicintai oleh Yi Chen. Namun setahu Yarong, Yi Chen adalah tunangan dari Ansu yang adalah kakak dari Anyang. Dan rumornya karena kedekatan Yi Chen dan Anyang, Ansu membatalkan pernikahan itu. Raja Guangming tidak menyangka Yi Chen memiliki banyak hubungan dengan para wanita. Raja Guangming yang sudah merasakan ketulusan dari Yi Chen memutuskan untuk membalasnya dengan mengadakan perjamuan dan mempertemukannya dengan Anyang. Dan dia juga meminta pelayan untuk memanggil 180 wanita di perjamuan itu, supaya dia ini bisa menjalin hubungan baik dengan Yi Chen. Dan bagian 19 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.